Hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita dapat hadir dalam RDP pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentu ada hidayah dan rahmat Allah SWT. Menurut laporan sekretariat, saat ini RDP Komisi DPR dihadiri oleh 8 orang, izin 11 orang dari 5 fraksi. Nah, berdasarkan tata tertib DPR RI, maka ini sudah quorum karena sudah dihadiri dari setengah daripada jumlah fraksi. Oleh karena itu, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, RDP saya buka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kepala Badan Kehormatan DPR RI beserta jajaran rapat RDP pada hari ini, dan kesempatan ini kita akan membahas progress report, naskah akademik, dan rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen serta masukan substansi dari anggota Komisi DAM DPR RI. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan perlindungan konsumen terjadi semakin beragam dan kompleks. Undang-undang perlindungan konsumen existing, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, telah berusia lebih dari 25 tahun. Sehingga kemampuannya untuk menjadi solusi masyarakat semakin berkurang, khususnya dalam merespon permasalahan konsumen di sektor e-commerce. Penyelesaian sengketa konsumen yang tidak adaptif, pengaturan terkait sanksi yang belum tegas, serta pengaturan-pengaturan lain yang dinilai signifikan dan penting. Semua data tersebut, Komisi DPR berinisiatif untuk merancang undang-undang perlindungan konsumen yang baru guna melindungi masyarakat dari berbagai ancaman produk dan jasa berbahaya ke depannya. RUU tentang perlindungan konsumen juga telah ditetapkan sebagai undang-undang inisiatif DPR dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan surat Komisi DPR nomor B/13/LG (01.01/01 2025), tanggal 13 Januari 2025, Komisi DPR telah menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun draft naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pada kesempatan rapat dengar pendapat kali ini, Komisi DPR ingin mendengar secara langsung perkembangan proses penyusunan draft naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen, termasuk pengaturan substansi penting terkait penguatan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk itu, kami persilakan kepada Kepala Badan Keahlian DPR untuk dapat menyampaikan paparannya. Silakan, Pak. Terima kasih pimpinan. Barangkali ya sebagian besar tadi itu masukan dari anggota untuk kami perdalam dan kami sempurnakan. Tapi izinkan kami sedikit memberikan respon terhadap beberapa hal ya. Pertama, yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Pimpinan tadi betul soal definisi konsumen ini. Tapi izinkan saya menjelaskan, karena tadi pertanyaan apakah konsumen antara atau konsumen akhir. Sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, memang sasarannya itu pada konsumen akhir. Kenapa bukan konsumen antara? Karena konsumen antara itu masih terkategori menjadi pelaku usaha. Jadi yang disebut konsumen antara itu misalnya, jadi saya membeli laptop. Lalu kemudian laptop ini untuk saya jual lagi, maka saya nggak dilindungi. Karena itu kan berarti kan transaksi itu adalah business to business. Perkembangan daripada naskah akademik maupun draft RUU luar biasa menurut saya, sangat komprehensif. Dan Pak Inos, ini saat ini kita membahas tentang undang-undang perlindungan ini waktunya tepat, ya. Di tengah situasi ekonomi global yang tidak baik-baik saja akibat perang tarif atas kebijakan Donald Trump, tentu sangat berpengaruh terhadap ekonomi nasional kita. Sementara undang-undang dasar kita jelas bahwa negara harus hadir untuk melindungi segala tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, kita harus wajib melindungi konsumen dalam negeri sekaligus melindungi daripada ekonomi nasional kita. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang
menjadi catatan saya sebelum anggota menyampaikan pertanyaan, masukan dan sebagainya, bahwa perlu ada kejelasan tentang batasan konsumen, ya. Konsumen mana yang menjadi target perlindungan? Apakah hanya konsumen akhir atau konsumen akhir dan konsumen antara? Sehingga harus ada kejelasan nanti di dalam kita menyusun undang-undang ini. Yang kedua, sangat setuju kalau saya, ya, teman-teman sobat sekalian, bahwa perlu ada penguatan kelembagaan. Ya, jangan seperti kita sekarang, badan perlindungan sekarang ini menurut saya ada dan tiada, ya, karena begitu banyak peristiwa yang terjadi yang dialami oleh konsumen kita, tapi kemudian badan komisi perlindungan konsumen sekarang hanya punya kewajiban memberikan rekomendasi, ya. Persoal rekomendasi itu dieksekusi atau tidak, itu bukan lagi urusan badan konsumen. Jadi sangat tidak kuat, sangat lemah. Nah, oleh karena itu saya secara pribadi sangat setuju dengan penguatan kelembagaan ini, di mana badan perlindungan konsumen itu menjadi sebuah badan yang mandiri di bawah langsung presiden. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang sedang seluruh jajaran adalah koordinasi antar lembaga, sehingga badan nanti ini setelah terbentuknya undang-undang ini itu akan semakin kuat. Kemudian tadi sudah digambarkan, yaitu berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dan pembuktian dan sanksi. Nah, kalau badan ini kuat, memiliki kemandirian, maka di dalam hal penyelesaian sengketa itu akan lebih mudah dan tentu lebih bisa dinyatakan di dalam sebuah keputusan. Pengaturan yang lebih rinci terkait perlindungan konsumen terhadap barang impor. Nah, ini sekarang ini perang tarif ini tentu sangat berpengaruh terhadap konsumen, termasuk kita, Pak. Termasuk, jadi benar statement Presiden Amerika itu bahwa Presiden, anggota DPR, semua konsumen. Ya, misalnya kita mau beli mobil, ya, dengan tarif yang sekarang misalnya diterapkan gila-gilaan, ya itu tentu ketidakmampuan kita akan tercipta di situ untuk tidak bisa beli mobil. Seperti itu sebuah contoh. Jadi pengaturan konsumen terhadap transaksi elektronik, ya, dan atau dalam jaringan e-commerce, termasuk perlindungan data konsumen. Kemudian pengaturan peran pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Nah, tadi juga sudah disampaikan harus ada harmonisasi, ya, antara undang-undang konsumen, undang sektor lainnya seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan pengawasan sektor keuangan dan regulasi lainnya. Tadi Pak Inas sudah menggambarkan. Saya kira itu dari saya sebagai bahan diskusi kita. Silakan Pak anggota. Terima kasih Pak Yos, terima kasih para anggota atas paparan dan respon positif daripada seluruh anggota. Baik, kalau tidak lagi saya perkenalkan, saya bacakan draft, ya. Baik, kesimpulan rapat dengar pendapat DPR RI dengan Badan Keahlian DPR RI terkait laporan perkembangan naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen serta pemberian masukan substansi dari Komisi 6 DPR RI. Pertama, Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Keahlian DPR RI terkait laporan perkembangan naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen serta pemberian masukan substansi dari Komisi 6 DPR RI. Kedua, Komisi 6 DPR RI meminta Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan revisi draft naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen berdasarkan masukan dari Komisi 6 DPR RI antara lain: A. Perbaikan naskah akademik dari segi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. B. Penegasan konsep konsumen terkait konsumen akhir dan konsumen antara. C. Penguatan kelembagaan perlindungan konsumen. D. Pentingnya koordinasi antar lembaga, salah satunya penguatan hubungan dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. E. Mekanisme penyelesaian sengketa. F. Perlindungan konsumen dari barang dan perlindungan konsumen dari barang impor. G. Transaksi elektronik termasuk perlindungan data konsumen. H. Peranan pemerintah dalam perlindungan konsumen. Dan I. Adanya keselarasan antara perlindungan konsumen dengan sektor lainnya. Gimana Pak? Setuju? Setuju Pak, setuju. Ya. Ibu Bapak setuju ya? 3. Komisi DPR minta seluruh hasil revisi naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen agar dapat disampaikan kepada Komisi 6 DPR paling lambat 30 hari kerja. Sebulan ya. Setuju Pak Nas ya? Setuju Pak Ketua.
Baik, Bapak Ibu hadir. Izin Pak, kita ini masa sidang ini hanya sampai 27 Mei sebulan. Habis itu kalau masa kerja ini baru kayaknya tiga masa sidang baru diserahkan, keburu selesai. Kalau tidak di paling lambat di akhir masa sidang ini begitu. Nggak apa-apa, masih kasar kita perbaiki bersama. Paling lambat 30 hari. Jadi bisa minggu Biar depan. cepat Pak, tiap hari diingetin. Nah, Iya, nanti kita telepon Pak Enos nanti, gampang. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Enos terima kasih dan seluruh jajaran atas pemaparannya dan tanggapan dari seluruh anggota. Semoga semua bermanfaat untuk bangsa dan negara. Atas nama pimpinan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Kepala Badan Keahlian DPR dan seluruh jajarannya dan seluruh anggota atas pelaksanaan rapat pendapat ini. Demikian rapat kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.